Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Saputra dari kelas 4 pelajaran Ilmu Komunikasi dengan NIM 51122086. Saya di sini akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip ilmu komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah proses simbolik. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi, isi dimensi, dan dimensi hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi beserta komunikasi. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistematik. Yang kedelapan, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Yang kesembilan, komunikasi bersifat non-sekuensial. Yang kesepuluh, komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transisional. Yang kesebelas, komunikasi bersifat irreversibel. Yang kedua-belas, komunikasi hanya salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Contoh dari komunikasi proses simbolik dikutip dari karya Deddy Mulyana. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pertukaran simbol, lambang, tanda. Yang kedua, setiap perilaku mempunyai potensi komunikasi. Artinya, setiap bentuk komunikasi nonverbal, yakni perilaku manusia, bisa dimaknai sebagai stimulus bagi orang lain. Yang ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Artinya, prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa tiap pekan komunikasi punya dimensi isi dan hubungan. Yang keempat, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesenjangan. Artinya, komunikasi bisa terjalin dan peristiwa yang tidak disengaja sama sekali. Yang kelima, komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Prinsip yang dikirim komunikator, baik secara verbal atau non-verbal, disesuaikan dengan konteks tempat, ruang, dan waktu. Komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi. Artinya, komunikasi memerlukan tata krama yang disesuaikan dengan lawan bicaranya, sehingga sikap yang dilakukan harus diprediksi terlebih dahulu. Selanjutnya, komunikasi bersifat sistematik. Sistem internal dan eksternal mempengaruhi seseorang berkomunikasi. Sistem internal adalah segala hal yang dibawa dalam berkomunikasi, sementara sistem eksternal adalah situasi lingkungan. Kedua sistem ini mencakup faktor latar belakang budaya, nilai, adat, pengalaman, pendidikan, dan lingkungan keluarga. Selanjutnya, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektif komunikasi. Prinsip komunikasi ini menjelaskan bahwa kesamaan latar belakang seperti suku, pendidikan akan membuat orang lebih mudah berkomunikasi karena kedua belah pihak punya makna yang sama terhadap simbol yang saling bertukaran. Selanjutnya, komunikasi bersifat non-sekuensial. Komunikasi dapat bersifat satu arah atau linear atau dua arah. Komunikasi bersifat dinamis, sinambung, dan transaksional. Komunikasi merupakan sebuah proses berkesinambungan atau kontinu. Selanjutnya, komunikasi bersifat irreversibel. Saat kita menyampaikan pesan kepada orang lain, maka tidak dapat mengontrol penyebaran informasi dan efek tersebut kepada para khalayak. Selanjutnya, komunikasi hanya salah satu cara dalam menyelesaikan masalah. Terdapat banyak masalah atau konflik sebagai akibat dan dari kesalahan komunikasi. Komunikasi bukan cara yang mutlak untuk menyelesaikan permasalahan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.